Bagus Adi Pamungkas, seorang DPO berhasil ditangkap tim Adiaksa Monitoring Center atau AMC, Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Bagus yang merupakan mantan kepala desa kabur usai divonis Mahkamah Agung 4 tahun penjara karena mencabuli bawahannya. Setelah buron hampir 1,5 tahun, BAP seorang mantan kepala desa Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, terpidana kasus pencabulan di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Lampung, akhirnya ditangkap. DPO ini ditangkap oleh tim Kejaksaan Agung di kawasan Jatibening, Bekasi. Dalam perjalanan perkara sejak tahun 2022, BAP sempat lolos dari jeratan hukum karena divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalianda. Saat itu, tim jaksa penuntut umum pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pencabulan terhadap bawahannya dengan vonis 4 tahun penjara. Mendapat hukuman tersebut, terpidana langsung melarikan diri ke Bekasi, Jawa Barat. Zarudin Saleh ini bersalah melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya itu bawahannya, dan pidana penjara yang dicantumkan terhadap terpidana ini adalah selama 4 tahun. Tapi pada saat jaksa eksekutor pada saat itu akan melakukan eksekusi terhadap terpidana atas putusan Mahkamah Agung tersebut, terpidana ini sempat melarikan diri. Kini mantan kepala desa ini dibawa ke Lapas Kalianda untuk menjalani masa tahanan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fuliastiawan, Ainus melaporkan. Kapal LCT Cita 20 berpenumpang 12 orang yang memuat bahan bangunan BTS dikabarkan hilang kontak di perairan antara Asmat Timika. Petugas terus berupaya mencari keberadaan kapal tersebut. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian kapal LCT Cita 20 yang hilang kontak di lokasi yang dicurigai menjadi tempat persinggahan kapal pengangkut bahan bangunan BTS Bakti Kominfo di perairan Papua. Sebelumnya, kantor pencarian dan pertolongan Timika Jumat sore menerima laporan bahwa Senin lalu sebuah kapal LCT Cita 20 berpenumpang 12 orang berangkat dari Timika dan direncanakan tiba di Kabupaten Yahukimo Kamis sore. Namun hingga saat ini keberadaan kapal berikut penumpangnya belum diketahui. Usai menerima laporan, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika 1 Iwayan Suyatna langsung menginformasikan ke instansi terkait dan kapal-kapal yang sering melalui jalur yang direncanakan dilalui kapal Cita 20. Namun hingga kini tidak ada satupun informasi yang diterima terkait kapal tersebut. Selanjutnya kami melaksanakan pencarian di hari Sabtu dengan melaksanakan pencarian di kurang lebih jaraknya dari Asmat 35 nautical mile dan memeriksa jalur-jalur pelayaran. Namun masih dalam hasil pencarian ini. Sampai saat ini masih kita laksanakan pencarian, mudah-mudahan di hari ini bisa kita temukan dalam keadaan selamat. Tim SAR gabungan pun dikerahkan menggunakan RIB Basarnas dari pos pencarian dan pertolongan Asmat untuk melakukan pencarian di rute yang direncanakan dilalui kapal LCT Cita 20. Dari Timika Papua, Nathan Making, Ainus melaporkan. Pemirsa, sebuah resepsi pernikahan di Bangkalan, Jawa Timur viral di media sosial lantaran berlangsung mewah bak anak sultan dengan pelaminan bertahtakan uang. Selain diberi uang dolar dalam bentuk buket bunga, pasangan pengantin tersebut juga dikalungi untayan pecahan uang kertas dalam jumlah banyak. Inilah suasana resepsi pernikahan pasangan pengantin di Dusun Pocogen, Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan, Jawa Timur. Sejumlah undangan atau tamu nampak membawa mata uang dolar, kemudian dikalungkan ke pengantin di pelaminan. Alhasil, hampir sekujur tubuh pasangan pengantin ini tertutup uang dari para undangan. Diperlakukan bak anak sultan, pasangan pengantin ini menyambut ceria dan sukacita atas resepsi yang berlangsung mewah. Tak heran jika tradisi buuhan atau saweran untuk pengantin yang tidak biasa ini pun viral di media sosial. Menurut pasangan pengantin, tradisi ini merupakan bentuk penghormatan bagi pasangan yang menikah, dengan harapan mereka berbahagia dan dilimpahi rezeki yang berkah. Ini Mbak? Iya benar, itu tradisi di sini. Khususnya laci. Tapi biasanya sih lebih banyak ke rupiahnya. Tapi pas kemarin dolar, jadi langsung rame sekalian gitu. Sementara itu, meski menjadi tradisi, para undangan diberi kebebasan untuk memberi uang saweran ke pasangan pengantin,
atau tergantung kemampuan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Desa wisata Jatimulyo di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi magnet baru bagi wisatawan domestik dan juga mancanegara. Desa ini memiliki potensi wisata rest area Kembang Tebu dan juga ekowisata Sungai Mudal. Desa wisata Jatimulyo di Kapanewon, Girimulya, Kabupaten Kulon Progo bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat berkunjung ke Yogyakarta. Berada tak jauh dari Bandara New Yogyakarta International Airport, lokasi ini memiliki sejumlah potensi wisata alam. Dapat menaiki jeep wisata, para pengunjung dapat melihat langsung wisata rest area Kembang Tebu dan ekowisata Sungai Mudal. Di desa yang masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024, desa ini juga memiliki beragam produk hasil karya warga berupa makanan hingga kerajinan. Timur Tengah pasti suka, India juga pasti suka, dan juga dari wisata mancanegara lainnya juga sangat suka dengan desa wisata Jatimulyo ini. Terutama juga nanti kawasan ASEAN dan pengembangan langsung. Setelah dari Singapura dan Kuala Lumpur, kita akan buka juga dengan Thailand dan Vietnam. Memiliki beragam potensi wisata, Desa Wisata Jatimulyo telah menjadi destinasi wisata baru bagi turis lokal maupun mancanegara. Dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan.